Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini saya ada di sebuah tempat namanya Kecamatan Pagedangan ya. Cicair 2. Tepatnya di Kampung. Desa Cicayur 2. Cicalengka. Desa Cicalengka. Oke, Desa Cicalengka, Kampung Cicayur 2, Kecamatan Pagedangan. Nah, ini letaknya persis ada di pinggir perumahan atau apa? Samping BSD. Samping BSD 2 ya, di samping BSD 2. Ini cukup ramai ya kondisi di kampung ini. Nah, saya datang ke kampung ini bersama seorang politisi plus juga pengacara yang ingin tahu daerah-daerah terpojok atau daerah-daerah di balik keramaian kota. Namanya Pak Jimmy Simanjuntak. Siap. Assalamualaikum. Sore Pak Jimmy. Selamat sore, Kang Uten. Saya senang bisa datang ke tempat ini. Terima kasih. Dan hari ini kita ketemu dengan seorang tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang dan tepatnya sebetulnya sekarang sudah naik tingkatnya menjadi tokoh masyarakat Tangerang Raya. Iya. Pak Nurdin Satibi. Pak Nurdin Satibi, selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Pak Uten. Nah, Pak Nurdin ini teman-teman semua pemirsa di rumah seorang penggerak ya, aktivis di berbagai kegiatan, terutama belakangan ini dia sangat aktif dalam proses pemekaran Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten Tangerang Tengah ya. Artinya posisi pentingnya sekarang dia Ketua Presidium Pemekaran Tangerang Tengah ya. Luar biasa. Nah, hari ini kita coba akan bincang-bincang dengan Pak Jimmy Simanjuntak dan Pak Nurdin Satibi, juga dengan Pak Jaro Rindil. Ini tokoh masyarakat di sini, juga seorang pelaku sejarah di banyak kegiatan politik di tanah air. Nah, teman-teman semua, kita akan ngobrol dengan Pak Nurdin ini terkait dengan Tangerang Tengah ini, yang dulu sempat kita ngobrol awal proses pemekarannya nih. Ini kawan-kawan di luar ini masyarakat bertanya-tanya nih, sampai kapan nih dan sudah sampai mana perjuangan Pak Nurdin nih mendeklarasikan atau melaksanakan pemekaran Tangerang Tengah. Ayo dong, cerita sama kita. Ya, terima kasih Pak Uten Sudandi. Terima kasih juga untuk Pak Jimmy, Pak Jaro, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam perjuangan, salam pemekaran. Ya, jadi kebetulan Pak Uten, saya ini pejuang aspirasi saja. Tidak ada kepentingan pribadi ya, jadi pejuang aspirasi, keinginan 6 kecamatan ini untuk memisahkan diri dari Kabupaten Induk, Kabupaten Tangerang. Dan memang kalau dilihat secara kasat mata, Kabupaten Tangerang ini kan sangat luas. Padahal sudah dimekarkan 2 wilayah, ya sudah 2 wilayah. Namun masih luas. Sekarang saja ada 29 kecamatan. Total dari Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Induk, Kabupaten Tangerang. Nah, kami ini dari 6 kecamatan mencoba juga untuk memisahkan diri agar apa? Agar pelayanan dan juga kepentingan masyarakat lainnya secara umum ya lebih untuk meratakan kesejahteraannya lah gitu, antara Kabupaten Induk dan otonomi baru ini Tangerang Tengah. Jadi berdasarkan keinginan masyarakat dari 6 kecamatan ini. Total ada berapa jumlah keluarga di Tangerang Tengah? Dari 6 kecamatan ini 850.000 lebih. 850.000 warga ya. Warga. Okay. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada sanggahan, tidak ada penolakan atau apa namanya ya. Nah, pertanyaannya dari teman-teman di luar sana itu sekarang kok nggak kelihatan, bukan nggak kelihatan, gerakannya kok agak sepi-sepi aja nih gitu loh. Ya, Pak Uten dan teman-teman sekalian, jadi yang namanya sebuah pergerakan ya, ada kalanya mungkin lagi semangat, lebih tinggi lah, mungkin juga
ada sedang, ada juga lagi lesunya. Namanya proses panjang ini kan. Jadi pasang surut itu hal yang wajar menurut saya. Karena apalagi ini kan kegiatan yang sifatnya sukarela ya, kemasyarakatan, kegiatan sosial lah gitu. Tidak ada jaminan tidak ada jaminan jenis materi atau apalah gitu ya. Tidak ada yang namanya jaminan ekonomi, jaminan tunjangan, kesejahteraan pejuang, nggak ada. Kami hanya ikhlas, kami mementingkan secara umum saja, mementingkan wilayah kami supaya lebih maju lagi, lebih fokus lagi pelayanannya. Itu saja Pak. Jadi untuk pasang surutnya itu hal yang wajar lah. Terutama saya sendiri Pak. Saya sendiri memang dalam kondisi sedang kelimak. Maksudnya apa? Kelimak? Ya kelimak itu sedang kos-kosan, kecapean Pak. Iya, kecapean. Wajar saya mungkin napas dulu, biar kalian lihat di situasi dulu berkembang, biar tapi maksudnya sampai hari ini itu nggak ada hambatan, nggak ada masalah kan? Artinya di tingkat elit birokrasi di kabupaten atau di provinsi, apa ada hambatan atau ada penolakan atau justru bagaimana menurut Kang Nurdin? Ya, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada hambatan, cuman yang menghambat ini bukan berarti menghambat ya. Karena terbentur dengan waktu aja. Waktu pesta demokrasi. Itu udah musiman di Indonesia ya. Karena menghadapi pileg, pilkada dan sebagainya. Terutama pileg ini. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman sendiri ya, dari para pejuang ini ada yang dari di dalam DPRD sendiri kan juga teman-teman Dapil 6, Dapil 5 itu kan para anggota presidium di pemekaran ini. Sibuk ya? Sibuk juga, sibuk. Terus juga teman-teman pengurus Porca maupun presidium sendiri juga banyak juga yang turut nyalek lagi. Saya juga maklum. Ada agak rehat dulu mungkin ya? Ya mungkin sejenak lah mereka setelah. Tapi intinya secara prinsip oke ya? Artinya dari pihak Dewan, pihak pemerintah semua memang secara prinsip memang harus dimekarkan. Iya harus. Dan Pak Tuten untuk pemekaran ini bukan berarti harus selalu berbondong-bondong, selalu kumpul-kumpul rame gitu kan, bereporia, tidak. Saya sendiri tetap sebenarnya saya bergerak. Jadi saya lesu untuk ngumpulin mereka, karena kan perlu saya biayain. Kan tidak ada sponsor dari kantong sendiri kan, gotong royong. Luar biasa. Gitu kan. Nah, tapi secara pribadi Pak Jimmy, saya tetap jalan Pak. Kajian dari BPKTT ini dan dukungannya itu sudah saya daftarkan ke Perkonas, Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru secara nasional ya di Jakarta. Sudah daftarkan Pak. Itu dan tembuskan ke Pak Bupati juga saya sampaikan. Itu. Nah, insya Allah mungkin besok saya akan silaturahmi menanyakan surat ke Ketua DPRD Kabupaten Tangerang terkait langkah ke depan bagaimana nih untuk Tangerang Tengah ini. Apakah mau dilanjut diparipurnakan? Apakah memang menunggu periode yang baru? Itu saja. Begitu Pak Jimmy ya, agenda yang sedang diemban oleh saudara Bang Nurdin. Bang Nurdin ini, bagaimana pemekaran ke depan ini terlaksana. Nah, Pak Jimmy ini kebetulan seorang profesional di pengacara dan juga entrepreneur yang hari ini konon dia ingin berjuang menjadi seorang anggota dewan di tingkat nasional ya, DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya. Gitu. Nah, itu kira-kira Pak Jimmy, apa tanggapan Pak Jimmy ini? Ini kira-kira bekal nih. Bekal Pak Jimmy ketika sebelum menang ataupun nanti sudah duduk, itulah kira-kira yang. Jadi aku ngelihat ini sangat terkesan. Jadi saya terima kasih dulu ini, Kang Uten sudah diajak ketemu abang saya, Bang Nurdin, Abang Jaro, bisa belajar dari tadi dari perbincangan yang disampaikan Bang Nurdin tuh, saya lihat ya pertama yang saya ambil itu semangat, beliau yang dengan kondisi yang artinya ya juga tidak terlalu muda, tapi semangatnya itu sangat membara untuk kepentingan rakyat. Ya tadi kan dikatakan memang ini gerakan sukarela ya, Bang ya, gerakan sukarela memang melihat satu daerah kalau terlalu besar pun Bang,
kadang juga nggak efektif. Pemerintahan pelayanannya nggak efektif, ya kan? Kemudian juga masyarakatnya juga menjadi kurang bisa diurusi dengan maksimal gitu, karena terlalu luas gitu kan Bang ya. Betul. Nah, tapi memang tadi hasil kajian semua juga sudah sangat mumpuni, cukup dan mendukung, bahkan kemauan rakyat juga sangat bulat ya Bang ya. Jadi ini sesuatu yang rasanya harus diperjuangkan ya, karena untuk kembali kesejahteraan rakyat tadi. Dan saya belajar sebagai orang muda, artinya generasi muda saat ini belajar dari para senior saya di sini, Kang Uten. Memang dalam perjuangan itu alat ukurnya tidak melulu tentang materi ya, tapi saya yakin bagi Bang Nurdin ini kepuasannya adalah kepuasan batin. Kalau apa yang diperjuangkan Bang Nurdin ini tercapai, ya batinnya benar-benar senang gitu, senang, dan melihat rakyat bisa tumbuh kembang ya, sejahtera, adil, makmur. Saya pikir itu menjadi goals dari Bang Nurdin. Ini saya belajar banyak nih datang ke tempat ini ya, ini angin juga kenceng, enak banget ya. Memang kalau menurut Pak Jimmy sendiri sebagai katakanlah orang baru ya, yang atau seorang yang akan menjadikan wilayah Tangerang Raya ini sebagai lokus perjuangan ke depan ini, pemekaran itu memang penting dan perlu dalam waktu dekat ini. Iya, ambil contoh aja ketika saya juga udah kurang lebih setahun Bang, saya keliling. Ya, saya udah setahun keliling di Tangerang, saya lihat, ketemu dengan banyak masyarakat ya. Ya kita harus jujur, masih banyak sarana-sarana infrastruktur di masyarakat yang harus dibenahi. Ya, kita harus jujur itu. Artinya contoh, masih ada rumah-rumah yang secara kebutuhan MCK-nya, ya, infrastruktur jalan dan lain sebagainya itu belum maksimal gitu loh. Sementara pembangunan terjadi di mana-mana gitu. Nah, artinya kan pembangunan satu hal untuk meningkatkan perekonomian satu daerah, ya kan, infrastruktur jalan satu daerah, tapi kan masyarakatnya kan juga harus diperhatikan. Nah, saya khawatir kalau tidak dimekarkan, karena begitu banyak luas yang harus diurus, jadi fokus pemerintah itu kurang dapat gitu. Nah, sehingga ya satu-satunya jalan untuk memperjuangkan tadi hak kesejahteraan, keadilan rakyat, ya tidak ada cerita lain selain ya pemekaran wilayah itu. Enggak, pemekaran ini kan dalam 10 tahun terakhir kita lihat, ini kan ada semacam tren ya. Di beberapa daerah itu ikut mekar. Dan selalu dasar alasannya itu untuk kesejahteraan. Iya. Untuk lebih mendekatkan rakyat dengan pusat kekuasaan demi kesejahteraan itu. Kenapa harus dengan pemekaran kalau untuk mensejahterakan masyarakat? Ya, kalau dari perspektif saya nih, Kang Uten ya, kalau dibilang politisi, saya izin Bang, masih sangat baru lah, tapi ya berusaha untuk bisa memahami, ya kan, bagaimana kebutuhan di negara kita. Memang itu sudah menjadi satu konstelasi kekuasaan Bang. Jadi kalau kekuasaan itu, kalau dia luas banget, memang mitigasi ataupun pembagian kewenangannya pun jadi agak sulit gitu, ya kan? Artinya seorang pimpinan kepala daerah dengan luas area yang sangat besar, tapi dia mengurus sendiri, kecuali misalnya ada subsektornya gitu. Nah, tapi di pemerintahan kita tidak mengenal itu. Ya, pemerintahan kita secara hierarki strukturalnya ya dari kepala daerah, lalu masuk ke tingkat kecamatan, lalu kelurahan atau desa, begitu. Jadi nggak ada di antara itu nggak ada. Nah, daripada membuat nomenklatur struktur baru, ya memang tidak ada cerita lain selain daerahnya dibagi atau dimekarkan. Sehingga kepala daerahnya fokus ngurusin tadi rakyatnya itu. Tadi kalau dibilang Bang Nurdin 851.000, wah itu cukup sekali rakyat yang diurus gitu. Nah, begini, pemekaran ini kan tadi kita bilang hampir di tiap daerah itu sekarang banyak diajukan ya. Nah, untuk mempercepat, maksud saya gini, ada yang sukses, ada yang malah gagal juga. Ya, artinya dengan dimekarkan tidak selalu kemudian daerah itu maju. Maju, betul. Nah, menurut Pak Jimmy ya, sebagai seorang pengacara atau seorang profesional, melihat apa yang perlu dilakukan oleh seorang pejuang kayak Nurdin ya, dalam pemekaran daerah itu supaya tidak seperti daerah-daerah lain pemekaran kemudian tidak ada kemajuan. Ya, tadi saya sempat bertanya kepada Bang Nurdin, apa yang menjadi sumber pendapatan
masyarakat di daerah tersebut gitu ya. Tadi dijelaskan oleh beliau adalah perekonomian niaga bisnisnya itu berkembang gitu ya. Industrinya juga berkembang. Nah, jadi artinya tetap harus ada satu benchmark pendapatan daerah itu ya. Jadi kalau hanya dikembangkan tapi masyarakatnya atau daerahnya nggak tahu dibiayai dengan sumber apa, itu juga mungkin sesuatu yang sulit gitu. Tapi kalau sudah dengan kajian, oh sektor bisnisnya besar, sektor industrinya besar, cukup menopang kebutuhan pemekaran daerah itu, yaitu saya rasa sangat beralasan begitu. Saya kemarin sempat ngobrol juga dengan beberapa teman anggota dewan gitu. Dan saya sempat nanya sampai sejauh mana itu surat yang diajukan oleh tim presidium dalam proses percepatan pemekaran itu. Kelihatannya memang itu tadi anggota dewan pada sibuk masing-masing ini, ya gitu. Ya, atau apa dari tingkat provinsi ada semacam hambatan karena Pak Nurdin sempat melontarkan isu provinsialisme itu, isu pembentukan Provinsi Tangerang Raya. Ada kaitan nggak itu? Saya rasa tidak ada, karena saya sendiri tidak membicarakan atau mengopinikan tentang Provinsi Tangerang Raya, ya tidak. Itu mau udah nomor 70 lah. Itu masih jauh di angan. Kita fokus ke pemekaran saja, karena memang sesuai tuntutan lapisan masyarakat. Jadi begini Pak Utet. Jadi kebetulan waktu saya menemani klien berjumpa dengan Pak Jimmy ya, di Tangerang. Jadi saya bincang-bincang sama beliau tentang bagaimana Pak Jimmy ini sosok dari seorang advokasi untuk membantu kami di pemekaran ya. Nah, kebetulan beliau sendiri aktivis dari salah satu partai dan katanya mau mencalonkan diri di DPR RI. Nah, hal inilah momen ini saya ambil. Kebetulan agenda pemekaran ini kan kita perlu tenaga kiri kanan atas bawah, perlu tenaga ekstra, dan saya juga harus mengkader. Bagaimana kita ada feedback, kita bergerak di bawah untuk pemekaran ini, dan esok lusa sudah otomatis ini pemekaran yang akan menangani ini semua serba baru, periode baru. Dari anggota DPR kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, dari kabupaten maupun provinsi dan pusat, kami dari Tangerang Tengah juga harus punya kader, harus punya teman yang kami dorong untuk memperjuangkan aspirasi kami tentang pemekaran ini. Contoh, Pak Jimmy sekarang dari PDIP, ya monggo. Yang penting Bapak komitmen dengan kami. Ya, perjuangkan nanti. Komitmen gimana maksudnya? Ya, komitmen lah untuk memperjuangkan aspirasi kami di DPR RI. Tolonglah ambil di Komisi 2. Kenapa tidak? Ini sesungguhnya selama itu tidak diharamkan oleh negara dan oleh agama. Kenapa tidak kan? Kita ambil momen itu pulang ini. Yuk kita kerja untuk kepentingan rakyat. Gitu. Jadi tenang saja. Saya bicara dengan beliau itu waktu di Tangerang, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya kan? Tolong suara rakyat ini perjuangkan. Nanti Tuhan akan backup Bapak. Yang penting ada timbal balik. Nah, makanya pada hari ini Pak Uten, kebetulan saya kan namanya leader di presidium ini. Ya, wajarlah saya mengantisipasi pergerakan ini, bagaimana armada BPKTT ini jangan sampai oleng, apalagi sampai hancur-hancuran gitu kan. Ini bagaimana supaya ada stabilitas, supaya berjalan terus ya sampai pergantian periode. Nah, makanya alhamdulillah hari ini saya undang Pak Jimmy ini ke sini, kita untuk bincang-bincang, dan biar bahwasannya si Nurdin ini menggerakkan BPKTT, pemekaran Tangerang Tengah ini masih ada. Masih ada orangnya nongol. Dan tidak tinggalkan. Gitu. Masih bergerak. Makanya saya kontak Pak Uten, Pak Jimmy dan Pak Joy ini bagaimana teman-teman ini, gitu kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Nah, ini kan sudah ada welcome yang luar biasa dari Pak Nurdin buat Pak Jimmy. Pak Jimmy punya saran apa untuk percepatan itu? Jadi Kang Uten, kita sudah pernah berdiskusi juga ya. Saya sampaikan bahwa niat saya menjadi calon legislatif DPR RI itu tidak lain adalah untuk melayani rakyat. Jadi sama sebetulnya semangatnya dengan apa yang diharapkan oleh abang saya, Bang Nurdin ini.
dan kebetulan kami dari latar belakang platform yang sama nih, ya kan, bagaimana hadir untuk membela kepentingan rakyat. Nah, dari sini tentu apa yang saya sedang lakukan dalam rangka menuju pemilihan legislatif nanti, tentu saya membutuhkan ya dukungan dari rakyat. Nah, di mana sekarang Bang Nurdin juga sudah bersama-sama dengan rakyat di beberapa 6 kecamatan tadi untuk Kabupaten Tangerang Tengah tadi, gitu. Ya, saya pikir dengan ini maka sinergi yang bisa kami lakukan adalah ya tentu saya juga nanti akan melihat setiap persiapan yang sudah dipersiapkan Bang Nurdin untuk bekal saya, ya, untuk saya juga bisa menjadi corong perpanjangan aspirasi ini di tingkat pusat. Nah, insya Allah kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, ya, merestui perjuangan saya, baik perjuangan Bang Nurdin dan rakyat, apapun ceritanya, apapun rintangannya pasti bisa selesai dan berhasil. Nah, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan Pak Nurdin untuk percepatan ini? Ini musim politik nih. Ya. Pertama, mungkin saya konsolidasi, Pak. Ya. Internal eksternal, konsolidasi. Dan juga akan memonitor koordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Tangerang, terutama dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Pak Holid, ya, Pak Holid Ismail, terkait akan ada pergantian kepemimpinan eksekutif, terutama ya Pak Bupati ini tanggal 21 bulan ini ada pergantian. Selesai kan? Caretaker, ya. Ternyata selesai, nanti dilanjut dengan PJS. PJS, ya. Nah, ini dikawal terus ya? Iya, kami akan memonitor mungkin mulai Senin lah, ya, akan datangi Pemda terkait bagaimana nasib pemekaran ini. Apakah sudah ada paripurna? Dan kelihatannya adem ayam gitu loh. Waktu Harus dong. Jangan sampai teman-teman Dewan pun yang awalnya mengajak memotivasi saya untuk menggerakkan Tangerang Tengah. Iya. Dewan itu kan mewakili rakyat yang sekian banyak, Pak. Betul. Nah, mereka minta kerjasama dengan saya bagaimana untuk menurunkan pemekaran Tangerang Tengah. Nah, ini jangan pada diam. Sekarang saya udah jungkir balik sama teman-teman bergerak. Mereka jangan pasif. Mereka ini jangan pasif kan? Seharusnya mereka lebih proaktif. Harusnya. Iya, di saat-saat terakhir ini penggantian. Paling tidak ada kenang-kenangan terakhir lah untuk masyarakat Tangerang Tengah. Jangan sampai apa namanya ya? Seperti tidur kelelapan gitu. Iya. Kan hal yang kita khawatirkan kan nanti ada pergantian legislatif memulai dari awal lagi tuh. Makanya karena ada pergantian dari pimpinan maupun dari anggota legislatif. Ya. Itu mengantisipasinya gimana Pak Nurdin tuh? Ya itu Pak, saya akan melayangkan surat, ya, untuk ke lembaga DPRD Kabupaten Tangerang. Terus juga ke Bupati sudah kemarin sudah sampaikan, karena kajian dan dukungan pemekaran Tangerang Tengah ini sudah saya daftarkan ke pusat, ke apa namanya, Ketua Parkonas. Parkonas itu badan yang mengelola seluruh pemekaran seluruh Indonesia. Sudah dapat ini registernya? Alhamdulillah sudah. Jadi saya melalui Pak Sigar Siritonga. Kebetulan beliau ketua harian. Kalau nggak salah ada kelompok lain, organisasi lain yang tempo hari juga sudah melakukan deklarasi Tangerang Tengah kan? Yang di media kemarin ramai itu, tokoh-tokoh masyarakat itu. Yang mana ya? Ada deklarasi Tangerang Tengah, tapi memang bukan presidium itu. Oh, mungkin ad hoc kali. Ad hoc ya? Ad hoc ya. Ya. Itu ad hoc saya ajukan ke Bupati. Maksudnya perpanjangan tangan dari BPKTT maupun nanti perpanjangan tangan dari Pemda. Itu ad hoc, tim ad hoc. Nah, ngomong-ngomong pemekaran nih, Pak Nurdin ini memang spesialis di bidang itu. Bidangnya. Nanti saya ditelepon lagi sama dia. Bukan Tangerang Tengah lagi. Dia buat pemekaran provinsi Banten Wetan. Ini apa lagi nih? Maksud saya jangan sampai Tangerang Tengah ini adem ayam, terus dia ngangkat Banten Wetan. Ini maksudnya apa nih? Oh enggak, itulah. Itu apa kira-kira Pak Tanja? Hanya opini publik aja lah.
Tapi emang ada isu opini-opini atau aspirasi ke arah sana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi ada lontaran isu aja. Itu aja itu mah bukan. Sekelas info saja lah itu. Sampai dia buat grup itu. Hanya wacana saja Pak. Rencana Provinsi Tangerang Wetan. Nah gitu kira-kira Pak Jimmy ini. Siap. Ada lagi Pak Jimmy yang bisa disampaikan untuk Pak Nurdin nih. Iya. Dan masyarakat Tangerang Tengah lah, supaya semangat lah. Iya. Supaya semangat, supaya jangan tidur, pergerakan Iya. perjuangan ini belum selesai. Iya. Jadi sampai tuntas gitu. Iya, ya tentu kalau saya Kang Uten selama bahwa aspirasi itu memang lahir secara natural, Nah. original gitu ya, dari masyarakat yang memang menghendaki adanya suatu pemekaran wilayah Oke. yang bisa mengakibatkan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang Iya. baik. Saya Iya. pikir itu sesuatu yang patut diperjuangkan Iya. ya. Tentu sebagai juga wakil rakyat yang Iya. insya Allah kalau memang diamanahi, ya tentu agenda itu harus kita perjuangkan di tingkat pusat. Pak Jimmy merasa ini sesuatu yang momen yang bagus untuk perjuangan Pak Jimmy ke depan sebagai anggota Dewan kelak misalnya. Ya tentu kalau tadi dilihat momen yang bagus ini sangat tepat. Oke. Ya karena di satu sisi memang perjuangan yang tadi Bang Nurdin dan masyarakat sudah lakukan sejak awal itu harus berujung sampai dengan adanya pembahasan di tingkat pusat. Karena kalau itu tadi yang dibilang belum diparipurnakan, ini masih dalam tatanan rencana ini, gitu. Belum masuk kepada konsep rencana strategis, Betul. nomenklatur dan pembahasannya, gitu loh. Pak Nurdin nih terakhir nih, apa harapan Pak Nurdin nih kepada Pak Jimmy sebagai seorang lawyer ya, pengacara maupun sebagai calon anggota dewan, termasuk juga kepada calon-calon anggota dewan yang lain yang suatu hari duduk di sana untuk percepatan ini. Ya. Kalau sikap resmi saya buat Pak Jimmy, jadi kerja fokus saja Yap. untuk arah ke DPR RI, Oke. ya, agar nanti kami pun dari Tangerang Tengah bisa menggantungkan harapan di DPR RI, terutama tolong upayakan Siap. di Komisi 2. Dan yang terpenting lah kan. Nah, pergerakan kami ini perlu terus aja ya, perlu gandengan tangan atau arahan backup daripada tim advokat. Iya. Yang selama ini memang Pak BPKTT ini sudah memiliki tim advokatnya. Ada beberapa. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah saya sama Tuhan dipertemukan dengan Pak Jimmy. Masuk dong. Ya. Pak Jimmy masuk. Ya, situ. makanya waktu kemarin kami bicara di Tangerang itu, ya, itu ada kesepakatan. Sampai terjadi hari ini kita ketemu. Siap. Oke. Kesepakatan untuk gabung di BPKTT. Siap. Ayo kita kerjasama. Mantap. Ya, selama kita masih putra Indonesia. Ya. Di mana bumi dipijak, di sini lagi dijunjung. Dijunjung. Itulah. Iya. Kita tinggalnya di Tangerang. Yuk kita perjuangan Tangerang. Kita Ya. harus memberi konsep. Ya. Kita ini generasi muda Indonesia harus memberi konsep. Ya. Kita menentukan memperjuangkan pemekaran ini bukan berarti melawan birokrasi atau orang-orang tertentu atau pemerintah tertentu, Ya. tidak. Ya. Ya, itu Uten. Dan ini secara ini aja lah, secara rasional saya, secara real. Gitu. Dan terpenting Pak Uten, saya berharap ke Pak Jaki, selaku Pak Jaki maksudnya Bupati. Pak Bupati. Oke. Ya, ini sebelum masa terakhir lah katanya. Ya. Ya, tinggal hanya beberapa hari lagi. Ya. Tapi walaupun 1 hari, Oke. walaupun tinggal 12 jam, Ah. kalau Pak Jaki masih bupati, tetap bupati, Ya. masih pemenang kan, Oke. Apa masih pesannya pemenang. beliau? Pesannya, ini BRIN kan sudah sudah melakukan kajian, Ya. survei ekonomi dan sebagainya sudah dilakukan. Oke. Ya, berikutnya Bapedanya juga Pak Ujang pada waktu itu kalau tidak salah, Pak Ujang itu sudah melakukan kajian dan sebagainya. Oke. Ini tolong kami minta dari BPKTT ini ada informasi lah. Kelanjutannya harus bagaimana gitu. Apakah sudah diparipurnakan ataukah belum? Karena sampai hari ini saya tuh belum ada tembusan Pak pemberitahuan. Oke. Ke pribadi saya ya. Oke. Selaku pengurus dari presidium, makanya kemarin saya melakukan langkah-langkah ke pusat, terus tembusan ke beliau, dan besok insya Allah saya akan mendatangi Ketua DPRD. Oh. Menanyakan tentang bagaimana perkembangan berikutnya. Karena Ya. iya, karena ini udah diambang pintu Pak. Sudah ada schedule ketemu dia.
Ya rencana sudah ada saya. Kalau saya ke saya sudah ada. Karena memang pejabat tinggi ini susah dihubungi. Pak Khalid ini dihubungi susah banget. Ya bagaimana caranya kami dengan cara kami aja kami akan cari. Apa yang mau dia katakan kepada Khalid? Ya, kami akan menanyakan surat secara resmi karena beliau adalah pemimpin lembaga. Ya, menanyakan surat secara resmi dan juga akan menyampaikan secara simbolis, mengucapkan secara lisan bahwa tolong sesegera mungkin diparipurnakan atau sudah diparipurnakan karena kami sudah mengajukan kajian udah lama Pak. Dari tahun 2022. Iya. Berapa lama itu? Dari tahun 2002 awal kalau tidak salah. Melalui Pak Aditya, wakil ketua Dewan. Itu sudah menyampaikan kajian secara lengkap. Nah, sehubungan beberapa dewan dari bagian dari dapil 6 dan 5 ini adalah orang-orang PPKTT, orang-orang presidium. Saya menyerahkan kepada mereka-mereka ini, teman-teman dari dewan yang dapil kita, Pak Aditya, ya Pak Gojali, terus termasuk Pak siapa lagi tuh, Pak Yadi. Realisasinya bagaimana? Mestinya mereka juga memberikan kabar dong, secara konsisten. Itu jadi jangan apa sih namanya kalau bahasa Sunda mah ulah kosalagaan gitu. Harus proaktif lah ya. Iya harus proaktif, ulah olahragaan gitu lakukannya. Harus serius. Jangan sampai begitu selesai masa jabatan mereka ini masih tertunda gitu loh. Kan harus pilih deh. Pak Jarot ini ada pendapat, ada komentar terakhir? Ini tokoh masyarakat sini harus ngomong dong. Dia beliau ini deklarator Pak. Itu deklarator juga. Nah, pesannya ke Pak Jimmy dah. Ya, kalau misalkan udah duduk di dewan, Ya, tolonglah jangan nengok ke atas, ke bawah. ke bawah. Maksudnya ke atas gimana maksudnya? Ya maksudnya jangan di atas aja lah. Harus ke bawah. Masalah kan tahu sendiri kalau di lingkungan kan, Ya. di masyarakat kita kan ada niatnya doang. Ya, Kalau udah berhasil lupa gitu. lupa ya. Pak Jimmy terakhir mungkin apa? Ya, tentu saya tidak bisa menyalahkan apa yang tadi disampaikan Bang Jaro dan Bang Nurdin. Itu adalah karakter natural seseorang. Ya. Waktu berjuang kelihatan semuanya indah, pada saat jadi kelihatannya dilupakan. Tapi saya berangkat dari keinginan dan tekad yang sudah bulat dan mantap. Ya, saya memang ingin memberikan diri saya untuk melayani masyarakat. Ya, secara khusus karena dapil saya Banten 3 berarti adalah Tangerang Raya. Dan sekarang ada satu agenda yang cukup besar yang harus diperjuangkan dan dibawa sampai ke tingkat pusat, di tingkat nasional, yaitu agenda pemekaran wilayah Tangerang Tengah. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan perjuangan dan doa kita bersama, ikhtiar kita bersama, ini akan berwujud dan berhasil. Insya Allah, Pak. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja di tanah air, demikianlah obrolan menarik, singkat, rileks bersama tokoh masyarakat Tangerang Raya, Bapak Nurdin Satibi, dan Pak Jaro Ridil, tokoh masyarakat di Pagedangan. Demikian semua pemirsa dan kawan-kawan di mana saja berada, obrolan menarik ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.